Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang rasio trigonometri segitiga siku-siku ya. Rasio trigonometri segitiga siku-siku. Di sini ada sebuah segitiga YRX. Segitiganya sembarang lah, boleh simbol ABC atau XYZ, YRX. Saya pakainya YRX di sini. Nah, di sini ada beberapa istilah. Sa itu maknanya samping. De itu maknanya depan. Mi itu maknanya miring. Perhatikan sudutnya di sini alfa. Berarti sisi D depannya adalah D. Sisi sampingnya adalah sa. Kemudian sisi yang paling panjang itu namanya sisi miring. Oke. Nah, di sini akan saya perkenalkan istilah sin alfa. Sin alfa itu rumusnya adalah D mi. Sin demi. Depannya berapa? Depannya misalkan ini kan menghadap sudut Y ya. Depannya anggap saja depannya adalah Y. Kemudian sampingnya adalah X karena menghadap sisi X. Kemudian miringnya anggap saja R. Di sini miring ya. Nah, demi depannya adalah Y. Berarti Y per miringnya adalah R. Kemudian bagaimana dengan cos? Cos rumusnya adalah sami. Sampingnya adalah X. Miringnya adalah R. Kemudian tan. Tan itu desa. Depannya berapa? Depannya adalah Y. Sampingnya adalah X. Kosek. Kosek itu balikan dari sin. Ingat huruf ketiganya S. Kosek. Sin itu sin apa sin? Sin itu demi. Berarti balikannya adalah ming de. Mide. Miringnya berapa? Miringnya adalah R. Depannya adalah Y. Oke. Kemudian sekan, huruf ketiganya adalah C, balikan dari cos. Ya, balikan dari cos karena depannya adalah C. Kalau tadi kan depannya yang kosek itu depannya S. Kalau sekan depannya huruf ketiganya adalah C, cos. Oke, balikan dari cos. Berarti sekannya adalah mi per sa. Miringnya adalah R, sampingnya adalah X. Oke. Bagaimana dengan kot? Kot itu juga sama. Kot huruf ketiganya adalah T, yaitu dari kata tangan. Balikan tangan, sade. Sampingnya berapa? X. Depannya adalah Y. Nah, kurang lebih seperti itu prinsip dari perbandingan rasio trigonometri. Buat mudah anak-anak mengingat, sin itu demi, depan, miring. Pokoknya depannya sudut per sisi yang paling panjang atau sisi miring. Kosami, samping miring. Intinya bukan depan. Biasanya sa, kemudian per miring. Tan, de, sa. Kosek, sekan, kotan mengingat dari sin, kos, dan tan. Nah, huruf di depannya kosek berarti huruf ketiganya adalah S, berarti seper sin, balikan dari sekan. Huruf ketiganya adalah C, balikan dari kos. Kotan, huruf ketiganya adalah T, maka balikan dari tangan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat dari trigonometri. Yang pertama adalah tan. Tan itu bisa kalian tuliskan tadi kan tan. Tan itu desa ya, depan bersamping. Nah, tan itu dalam trigonometri bisa kalian tuliskan dalam perbandingan dari sin alfa per
cos alfa. Nah, itu tan. Kemudian ada yang nomor 2, ini yang pertama. Yang nomor 2 ada sin kuadrat plus cos kuadrat. Ini adalah rumus identitas trigonometri, itu sama dengan 1. Kenapa 1? Ibarat kata x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nanti di pembuktian ada di buku ya. Kemudian cosec, huruf ketiganya adalah sin, berarti bisa aku tuliskan 1 per sin alfa. Kemudian sekan, huruf ketiganya adalah c, berarti 1 per cos alfa. Kotangen, kot atau dibaca kotangen, itu balikannya dari 1 per tan alfa. Udah ya buat mengingat-ingatnya ya. Ini beberapa sifat-sifat yang ada dalam trigonometri dan biasanya nanti dipakai. Oke, selanjutnya nanti ada sudut-sudut istimewa. Kenapa istimewa? Karena sudut-sudut ini dalam kehidupan sehari-hari mudah untuk menentukan perbandingannya. Nah, di sini akan saya mudahkan buat anak-anak mengingat nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa. Misalkan sin 0 itu 0. Kemudian sin 30 derajat itu setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Kalau ada anak-anak lupa, anak-anak bisa mengingat gini. Kenapa dapat 0? 0 itu dari setengah akar 0. Akar 0 kan 0 kali setengah 0. Kemudian gimana caranya dapat setengah? Setengah itu dari setengah akar 2. Kalau yang tadi kan setengah akar 0 ya. Bagaimana dapat setengah akar 2 ya? Tetap sorry saya ulangi lagi ya. Dapat 0 itu dari setengah akar 0. Dapat setengah itu akar dari setengah akar 1. Dapat setengah akar 2 itu dari setengah akar 2. Setengah akar 3. Dapat 1 itu setengah akar 4. Akar 4 kan 2. Setengahnya 2 itu 1. Nah, ini tuh buat mengingat jika kalian nanti lupa-lupa sudut istimewa. Tapi syukur-syukur kalian ingat. Nah, kita sekarang lanjut ke bagaimana dengan nilai dari cos. Cara mengingat cos begini. Kalau sin itu mulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu balikannya. Kalau ini ke sana, kalau ini ke kiri, berarti cos 90 itu sama saja dengan sin 0. Setengah akar 2, terus setengah akar 3, setengah akar 4 atau 1. Kemudian bagaimana dengan tan? Tan itu kan perbandingan sin dan cos. Sin dibagi dengan cos. 0 bagi 1. 0. Setengah bagi setengah akar 3. 1 akar 3. Setengah kan habis. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 bagi 0. Tak terdefinisi atau tak terhingga. Gitu ya cara mudah buat mengingat sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Terus selanjutnya, nah ini ada soal. Jika diketahui sin alfa sama dengan 3/5, tentukan cos alfa dan tan alfa. Langkah pertama, kalian harus gambar dulu segitiganya. Sin alfa, sin itu rumusnya adalah demi depannya 3, miringnya adalah 5. Oke, bagaimana cara mencari ini? Caranya gini, misalkan di sini adalah saya tuliskan dengan x, gitu ya, sisi yang belum tahu. Nah, kita cari dulu x-nya. X itu sama dengan, pakai Pythagoras ya, kuadrat miring kurangi yang bukan miring. 5 kuadrat kurangi dengan 3 kuadrat sama dengan akar 25 kurangi 9 sama dengan akar 16 itu berapa? 4. Kita dapatkan sisi x.
Nah, kalau sudah dapat sisi X, baru kita bisa nyari nilai dari cos alfa dan tan alfa. Bagaimana dengan cosnya? Cos alfa, cos itu sami. Sampingnya adalah X ini, dimana X-nya adalah 4, miringnya adalah 5. Kemudian bagaimana cara mencari tan alfa? Tan alfa, tan itu D per sa. Depannya alfa adalah berapa ini? Depannya alfa 3. Sampingnya adalah ya, dimana X-nya adalah 4. Nah, oke, selesai. Nah, oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Berapa nilai dari sin 60 kuadrat tambah cos 45 kuadrat per sin 45 derajat tambah cos 30 derajat? Oke, langkah pertamanya, sin 60 derajat berapa? Ingat ya, 0, sin 0 itu 0, 30 itu setengah akar 1, setengah akar 0, setengah akar 1, 45 itu setengah akar 2, 60 itu setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Nah, kalau anak-anak ingin mudah ya sebelum mengerjakan harus membuat tabel dulu. Cos 45 derajat itu nanti kalau dari tabel itu kita peroleh setengah akar 2. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2 juga. Cos 30 setengah akar 3. Nanti bisa lihat di tabel ya. Terus selanjutnya bagaimana cara menyederhanakan pecahan ini? Gini, kalau di atas ada pecahan, di bawah ada pecahan, langkah paling mudah biar pecahan penyebutnya pada hilang. Ini kan penyebutnya ada 2, ada 2, ada 2, ada 2, KPK 2, 2, 2 ya 2. Saya kalikan 2 per 2 aja biar adil. Nah, kalikannya 1, 1. Yang ini kali 2 berarti setengahnya hilang, jadi akar 3 ditambah setengah akar yang ini kali dengan 2, setengahnya setengah akar 2 kali 2 akar 2 per setengah akar 2 tambah 2 kali 2, yang ini kali ini berapa? Akar 2. Setengah akar 3 kali 2, setengahnya hilang, berarti tinggal akar 3 ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah akar 3 plus akar 2 sama dengan akar 2 ditambah akar 3? Ya, sama. A tambah B dibagi dengan B tambah A, maka hasilnya adalah 1. Selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.